Jadi kalau anak nakal, kecil nakal, besar berakal. Jadi nakal anak bersyukur lah itu. Lasak dia umpamanya bersyukur lah itu. Kreatif. Yang tidak boleh itu jahat. Bercarut-carut, dilemparnya rumah orang, itu jahat. Tapi kalau cuma sekedar nampak dia bangku, dijadikannya mobil, kreatif. Biarlah Pak. Nak tunggang langgang pula rumah awak, biarlah. Kreatif namanya itu. Mau ibu anak ibu seperti tunggul saja. Duduk di sudut rumah. Pergilah mandi, ndak beko habis sabun. Pergilah jalan-jalan, ndak beko terlicah halaman orang. Ndak kau sekolah, ndak usah lagi terlalu banyak biaya. Jadi tunggu anak awak. Yang satu khusyuk, tertib, teratur, tumak ninah, mantap, dapat surga Firdaus. Maka oleh sebab itu, apapun amal yang disuruh oleh Allah dan Rasul, kerjakanlah secara benar. Benar di sini sesuai dengan tuntunan, bukan sesuai dengan tontonan. Tuntunan. Kan keluar video itu tuh, sesudah itu ada berwarna merah, ya kan? Jangan lupa mantak yo tunjuk tuh. Namanya subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Nurul Jadid, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama cerdik pandai, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh adat. Wabil khusus tamu istimewa kita dari komunitas Baker Subuhan BS. Mereka ini berlanglang buana dari satu masjid ke masjid yang lain. Yang besok masjid-masjid ini akan menjadi saksi berapa masjid yang dijalani. Jadi luar biasa pahalanya. Ini dari berbagai tempat ini Pak. Mencari sesuatu yang bersifat positif, disalurkan keinginan, bakat, dan lain sebagainya lewat sesuatu yang tidak melanggar aturan Allah. Banyak juga komunitas lain, macam-macam komunitas ular, biawak, buaya, dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang berbahagia, yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir pada subuh ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sekali lagi kita bisa melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Rasul menjelaskan, man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Ikut kita solat subuh berjamaah ke masjid ini, itu pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Ikut solat subuh pahalanya itu dalam jaminan Allah. Hari itu kehidupannya dalam jaminan Allah. Man sholla bardaini. Siapa yang ikut solat berdingin-dingin, bersejuk-sejuk, dakhalal jannah, esok akan dimasukkan ke dalam surga. Solat subuh menghilangkan sifat kemunafikan pada hari tersebut. Karena Rasul mengatakan laisa solata athqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya'i. Tidak ada solat yang lebih berat yang dirasa oleh orang yang berbakat berpotensi menjadi orang munafik kecuali dua solat. Pertama solat subuh, yang kedua solat isya. Jadi begitu awal lakukan, insya Allah hilang sifat kemunafikan. Terakhir, man sholla subha. Siapa yang ikut solat subuh, maksudnya berjamaah. Thumma qa'ada, lalu dia duduk sejenak. Bagaimana duduknya tergantung kondisi dan keberuntungan.
Yang beruntung dapat dinding, dapat tiang. Atau kondisi, Pak. Mungkin usia atau penyakit. Silakanlah menyandar. Bagi saya itu tidak terlalu menentukan. Tidak terlalu masalah. Menyandar boleh, berselunjur silakan. Ya kondisilah namanya. Cuman kalau bisa kita yang muda-muda jangan menyandar. Berikan kesempatan kepada yang tua-tua. Sebab kalau muda menyandar, tua besok berguliang jadinya nyawa. Jadi berilah kesempatan orang tua kita untuk menyandar. Ya zukurullah, menyandarnya bukan tidur, bukan mendengkur, tetapi adalah mengingat Allah. Tak mesti komat kamit mulut kita mengingat Allah, sehingga mengganggu orang kiri kanan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak usah. Hati kan bisa berzikir, bahkan bertafakur berzikir. Duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir. Duduk kita elok-elok, tengok ke depan. Sekali-kali anggukkan kepala. Soal paham atau tidak nantilah itu, Pak. Jadi menganggukkan kepala di depan orang yang berbicara dengan kita sunnah itu. Dalilnya Pak Ustadz. Nah, sekarang yang penting dalil. Rasul mengatakan yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru. Mudahkan urusan orang, jangan kau persulit. Gembirakan orang, jangan kau takut-takuti. Salah satu cara menggembirakan orang yang berbicara di depan kita, tengok kepadanya, anggukkan kepala. Angguk, Pak. Tuh senang hati ya kayak. Jangan dipelototin Ustaz. Entah hiu, entah hindak. Walaupun angguk ini ada 4 macam. Satu, angguk paham. Setiap alinea satu paragraf, satu pemikiran, apa itu mengangguk dia. Berarti dia paham. Diambilnya sebuah kesimpulan. Jadi 5 keutamaan subuh berjamaah. Dia mengangguk, paham. Yang kedua, angguk berbahasa basi. Nampaknya kanan mengangguk, kiri mengangguk, awak tidak mengangguk. Lalu dia mengangguk-angguk. Ini biasanya jangankan isi ceramah, judulnya pun dia tidak tahu. Kalau ditanya apa isi ceramah, Bu? Ya masalah agama kalau pokoknya. Yang ketiga, angguk menahan kantuk. Tidak masalah, Pak. Yang penting hadir dalam majelis ilmu. Saya ini bisa bicara seperti ini Bapak Ibu karena tidak dalam posisi Bapak. Kalau posisi Bapak Ibu mengantuk juga nyoba. 5 menit saja menunggu azan hari Jumat tuh Pak, itu saya bertarung dengan setan tuh Pak. Jangan coba-coba saya menutup mata, mendengkur langsung Pak. Saya pernah saking mengantuknya Pak, sholat sunat tahiyatul masjid, saya coba menutup mata waktu sujud, tidur langsung Pak. Iyo, saya paling mudah tidurnya Pak. Bawa Honda pun kadang pernah saya tertidur jalan Arifin Ahmad itu. Tiba-tiba lah masuknya ke beberapa pari. Astagfirullah. Kaum muslimin yazkurullah hatta tatslu'a samsu. Ini agak lama. Sampai terbitnya matahari. Matahari terbit 6 lewat 17. Kemudian tambah kira-kira 10, 15 atau 20 terserah keputusan awak. Pokoknya sampai munculnya matahari syuruk. Tsumma shalla raka'ataini. Dia tidak tinggalkan masjid ini. Ini yang sering lupa awak nanti Pak. Yaitu kecuali dia sholat dulu 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Itu pun kalau hafal. Yang kedua, rakaat kedua sesudah Fatihah Al-Ikhlas qul huwallah. Itu pun kalau ibu hafal. Kalau tidak hafal, inna atoina boleh. Rakaat pertama inna atoina dan rakaat keduanya inna atoina juga boleh. Apa yang didapatkan? Natslahu hajatin wal umrotin tamah. Pastilah ia mendapatkan pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh sempurna. Wajarlah Rasul mengatakan kalau tahulah mereka tentang keutamaannya, merangkak pun pasti mereka menghadirinya. Merangkak. Awak tidak ada yang merangkak di sini. Yakin saya Pak, kalau menengok-nengok muka, aduh ibu nak merangkak dari rumah tadi. Tidak ada. Itu utamanya.
Kaum muslimin yang berbahagia, satu lagi hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang korbankan waktu, tenaga, pikiran dan perasaan untuk sejenak hadir dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan. Judul tausiah kita subuh kali ini adalah amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi judulnya biasa-biasa saja Pak. Saya ini orang biasanya Pak, kajian pun biasa-biasa. Saya sebut nanti jihad, saya dibekam saja menjadi jerit Pak. Bagaimana nak berjihad? Sampai titik darah terakhir disuntik saja takut. Jadi sesuaikanlah sedikit dengan apa yang awak sampaikan. Amalan-amalan di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, setiap amal yang kita lakukan, afdal atau tidaknya, banyaknya pahala yang bakalan kita terima atau tidak besok di kampung akhirat, dipengaruhi 3 hal berikut ini. Maka setiap mukmin nak melakukan sebuah amal, tengoklah 3 hal ini. Yang pertama adalah amal itu dipengaruhi oleh cara seseorang melakukannya. 2 orang sedang melaksanakan solat, yang satu diancam dengan neraka wail, yang satu dijanjikan surga paling tinggi, surga Firdaus. Walaupun sama-sama solat, cuma karena cara berbeda, beda hasilnya. Kenapa yang satu itu diancam dengan neraka wail? Fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang solat. Siapa mereka? Allazina hum an solatihim sahun, yang lalai. Cara solatnya itu lalai, berdirinya saja loyo. Wa iza qamu ila solati qamu kusala. Orang munafik itu berdiri solat malas, loyo, mata 5 watt. Tidak ada semangatnya. Yang lain menyesuaikan diri saja Pak. Tak mungkin saya menyesuaikan dengan kamera. Saya banyak di YouTube, tapi tidak pernah yang men-shooting saya itu mengasihkan sedikit bomnya pendapatan. Tidak ada. Saya sudah ribuan itu. Biar saya serah kepada Allah. Kan ada orang sholat Pak, mata 5 watt, muka bentuk angka 8, badan bentuk 1, bangkai tangan bentuk orang sakit 3 bulan, tak bertenaga, tak berselera. Allah. Ini fawailul lil musallin ini. Neraka wail bagi yang sholat. Kenapa demikian? Walaupun dia sholat, hasilnya neraka. Tapi yang satu lagi dijanjikan surga Firdaus. Ulaika humul warithun allazina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Kenapa dia sungguh-sungguh elok-elok? Jadi terpaksa Bapak Ibu menyesuaikannya, tukang posoting ini Mas. Saya lasak. Jadi kalau anak nakal, kecil nakal, besar berakal. Jadi nakal anak bersyukur lah itu. Lasak dia umpamanya bersyukur lah itu. Kreatif. Yang tidak boleh itu jahat. Carut-carut, dilemparnya rumah orang, itu jahat. Tapi kalau cuma sekedar nampak dia bangku, dijadikannya mobil, kreatif. Bernyeng. Biarlah Pak. Nah tunggang langgang pula rumah awak, biarlah. Kreatif namanya. Mau ibu anak ibu seperti tunggul saja. Duduk di sudut rumah. Pergilah mandi, ndak beko habis sabun. Pergilah jalan-jalan, ndak beko telicah halaman orang. Ndak kau sekolah, ndak usah lagi terlalu banyak biaya. Jadi tunggu anak awak. Yang satu husuk, tertib, teratur, tumak ninah, mantap. Dapat surga Firdaus. Maka oleh sebab itu, apapun amal yang disuruh oleh Allah dan Rasul, kerjakanlah secara benar. Benar di sini sesuai dengan tuntunan, bukan sesuai dengan tontonan. Tuntunan. Apa yang dibuat oleh Rasulullah, kerjakan. Yang tak dibuat Rasul, berusaha berangsur meninggalkan.
Kaum muslimin yang berbahagia, pertama tengok cara. Yang kedua yang mempengaruhi, yaitu tengoklah tempat. Tempat mempengaruhi banyak tidaknya pahala yang bakalan kita dapatkan. Subuh ini betapa banyak orang yang sholat di rumahnya masing-masing. Bukan dia tidak sholat. Kalau ada jamaah yang tidak datang ke masjid, kita harus berbaik sangka. Bukan tidak sholat. Sholat cuma di rumah. Bedalah. Jangankan bapak ibu sudah sampai ke masjid rumah Allah ini. Inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha umaruha, kata Allah. Rumahku di muka bumi itu adalah masjid, yang datang ke masjid tamu-tamuku. Tentu Allah memuliakannya. Jangankan bapak ibu sudah sampai ke masjid, baru niat nak keluar dari rumah menuju masjid sudah dapat pahala. Belum tentu sampai ke masjid. Dalilnya Pak Ustaz. Man kharaja min baitihi mutahharan ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajalil muhrimin. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu. Jadi Bapak Ibu biasakanlah berwudu itu dari rumah kalau bisa. Kenapa? Supaya dapat keutamaan yang dijanjikan hadis ini. Berwudu itu sebaiknya dari rumah, bukan tak boleh berwudu di masjid. Dari rumah menuju masjid batal di perjalanan, jangan balik ke rumah. Itu ya kalau juga pulang balik jadi buka pulau pagar, buka pulau pintu. Kemudianlah 5 meter meninggalkan pagar, katanya balik pulau balik. Langsung sajalah ke masjid, duduk di masjid. Apalagi kalau batal dalam masjid, pulang bapak, ndak kan ada datang kemari lagi doang. Yakin saya 100% ndak akan datang. Kalau bapak saja tidak datang, apalagi saya, ndak kan datang kemari lagi doang. Ndak datang itu subuh itu tidak datang lagi, bukan selama-lamanya tidak datang. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, apa yang didapat? Ia dapat pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Jadi dalam pandangan Allah, awak ni seperti berpakaian ihram nih semuanya. Walaupun dalam pandangan manusia berbeda-beda. Itu luar biasanya ini. Anda mau awak itu? Apalagi sempat melangkahkan kaki. Hanya mengejar tempat ke masjid. Kalau sholatnya sama-sama subuh 2 rakaat. Man roha ilal masjidil jamaah. Siapa yang melangkahkan kaki menuju masjid? Ngapo pula? Setiap langkah bahut waktu tampus sajiatan. Hapus langsung 1 dosa. Padahal awak tidak beristighfar memohon ampunan. Langsung spontan. Watakubulahu hasanah, tambah pahala. Tidak usah khawatir. Di sini ada kiraman katibi yang lamun nama tafalun. Apapun yang awak kerjakan tercatat rapi. Fakta datanya tak setitik pun dia akan dirugikan. Famai yang malbiskola zarotin khairan. Watarfa'ud darajatan. Langkah ketiga mengangkat derajat. Hitunglah berapa langkah dari rumah. 1, 2. Gimana tahu takut ditipu malaikat? Kata Pak Ustaz dalam hadis langkah, kami kan pakai sepeda motor. Sumber hukum ini kan 4, salah satunya kias. Yang ada pada zaman Rasul tidak ada zaman sekarang ini. Yang tidak ada ini dikiaskan kepada yang sudah ada di zaman Rasul. Di zaman Rasul yang ada apa? Unta. Kiaskan sajalah sepeda motor itu dengan unta. Setiap langkah kaki unta, setiap putaran roda, itulah berapa putaran roda. Ini itu. Itu apa? Payah menghitungnya Pak Ustaz. Suruh bini awak menghitung. Anda mau awak itu mengejar tempat, Pak. Bapak Ibu masuk ke hotel saja disambut oleh para resepsionis dengan wajah yang lembut, menundukkan badan. Silakan Pak, seperti awak seorang raja atau pangeran. Silakan Pak, silakan. Sebenarnya dia ingin ngambil duit awak. Silakan. Bagaimana kalau masuk rumah Allah? Ini tamu-tamu Allah, duyufullah, Pak. Tamu-tamu Allah.
Makanya kalau dalam masjid ini berebutlah menjadi mendapatkan 3 ya. 1 kalau bisa berebut awal azan. Walaupun sudah ada boring, cuman kalau azan ini Pak harus suara agak bagus. Dan izin, boleh saya azan? Boleh. Kalau suara bagus, lantang, celakalah seseorang yang tidak tahu kemampuan diri, kata pepatah Arab. Kalau tidak bagus, itu kalau membuat sakit hati orangnya. Tapi kalau bagus, silakan lah. Tapi kalau kan suara yang membuat sakit hati, tidak usah. Allah, apalagi kalau subuh, tidak jadi orang ke masjid itu Pak. Sampai orang hantu musodi yang azan. Nah yang kedua yaitu menjadi imam. Nah, ini berlobot juga awak sebenarnya. Tapi awak di sini kan sudah ditunjuk ada imam. Kalau bagus awak sebenarnya suara bagus boleh sekali-kali menjadi imam. Pahalanya beda dengan jamaahnya Pak. Orang azan tadi lehernya paling tinggi besok di pada masa. Maksudnya Ustaz kayak angsa putar-putar. Tidak. Paling duluan Allah dan Rasul menengoknya tentang keutamaannya itu. Nah, kalau bisa jadi imam pun demikian, pahalanya besar, tapi harus tahu diri juga. Suara bagus, silakan jadi imam. Tak semua orang bisa menjadi imam, semua orang bisa menjadi makmum. Kalau tidak usah lagi. Kalau kamu buat sakit hati. Ini kadang-kadang ada orang menjadi imam seperti main wayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bagi Jawa, apa paham? Jadi semua bisa. Nah, yang ketiga adalah mendapatkan shaf pertama. Lau ta'lamun nasu ma fin nadari wa shafal awali, tsumma lam yajidu illa yastarimun lastaham. Tahulah wa keutamaan yang disebut di atas tadi. Mengundi dulu baru mendapatkan yang tadi itu, pasti mereka melakukan. Nah, ini yang membedakan. Jadi pertama adalah masalah cara, yang kedua masalah tempat, yang ketiga yang terakhir. Terakhir di sini bukan selesai ceramah. Tidak usah takut lagi Bapak Ibu. Awak sampai masuk waktu suruh 6:32 kalau saya tak salah. Baru awak nanti sholat subuh, sholat 2 rakaat. Bagi Bapak Ibu yang ada kepentingan boleh. Saya sudah biasa dikecewakan, tidak masalah. Soal ditinggal, ini dah biasa, dah kebal saya juga. Jangankan Bapak Ibu, anak nak pergi silakan, bilang masalah. Besok awak hendak sekubur dong, kan gitu. Nah, kaum muslimin yang ketiga yang mempengaruhi amal awak yang terakhir, tengok waktu. Cara sudah sama elok, tempat sama di masjid, cuma yang satu di awal waktu, yang satu di akhir waktu. Hasil akhir rekapitulasi daripada calon masuk surga nih gitu kan. Tengok waktunya. Yang sholat di awal waktu itu yang paling utama. Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah? Apa amal yang paling disukai oleh Allah? Kata Rasul, 3 jawaban Rasul, tapi yang pertama as-sholatu ala waqtiha. Sholat di awal waktu. Tandanya waktu mempengaruhi. Makanya Abu Bakar itu kalau sudah dia terdengar azan Masjid Nabawi, Allahu Akbar, tutupnya semua usaha, langsung berangkat, tidak ada cerita. Ali bin Abi Thalib itu apa? Satu Ali kekuatannya itu sama dengan 30 orang laki-laki. Gagah orangnya.
bendera keislaman itu diserahkan oleh Allah dan Rasulnya itu kepada orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul, kepada tangan Ali. Gagah. Tapi kalau sudah dengar azan, pucat mukanya, bergetar badannya, berkeringat. Orang bertanya, kenapa kau seperti ini ya Ali? Yang memegang nyawaku ini sedang memanggil aku ke tadi. Berangkat langsung. Beda dengan awak hanya ada sholat wajawab bekosela. Duluan lah, minum-minum lah, doa-doakan lah. Cukup baik. Sholat mempengaruhinya, amal itu dipengaruhi oleh 3 perkara. Tengok cara, tengok tempat, tengok waktu. Bicara tentang waktu, kita ini berjumpa dengan waktu yang sangat luar biasa. Sayyidus Suhur, penghulu daripada segala bulan. Sebab segala sesuatu ada pimpinan, ada penghulu, ada imamnya. 24 jam itu penghulunya kapan? Sepertiga malam yang akhir. Dalam 7 hari, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Jadi hari Jumat ini luar biasa Pak, Sayyidul Ayyam. Jangankan beriman beramal soleh di hari Jumat, wafat di hari Jumat pun husnul khotimah. Jadi kalau bisa awak ini wafat memang hari Jumat Pak. Kalau bisa meminta hari Jumat. Cuman bukan Jumat ini Pak, terlalu cepat. Tinggal beberapa hari lagi. Di dalam setahun ada Sayyidus Suhur, penghulu daripada segala bulan. Inilah dia Ramadannya. Jadi tugas awak, kalau setelah mengetahui waktu yang sangat utama, apa amal yang bisa awak isi di situ. Jadi makin sesuai, dia makin connect, dia makin banyak pahalanya. Sebab siapapun awak hari ini, ujung-ujungnya kan ngumpulin pahala awak ini. Baru awak tahu berapa jumlah pahala awak, kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, setelah masuk ke dalam kubur. Sekarang belum tahu apa saldo akhir awak. Baru awak tahu setelah masuk ke dalam kubur. Kata Ali, kubur adalah tabungan amal. Berapa jumlahnya setelah masuk ke dalam. Sekarang belum tahu Pak. Awak kadang memikirkan pemasukan tapi tidak memikirkan pengeluaran. Memang sholat subuh ini pahalanya besar. Sholat berjamaah aja 27 derajat. Tapi pengeluarannya sampai di pintu masjid imam disalahkannya. Imam awakku panjang ayat minta ampun. Habis 10 tinggal 17. Nah itu tidak awak pikirkan tuh. Siapa yang menunjuk imam? Siapa deh kalau tidak RT? Nah terlibat RT. Habis 10 pula tinggal 7. Memangnya apa hubungan RT? Apa-apanya sekampung. Oh iya pantas lah. Orang kampung itu kan memang untuk itu satunya. Nah habis semuanya. Awak bangga dengan 27 dalam laporan malaikat minus kok nambahan. Ini ceramah ini pahala besar Pak. Asalkan Bapak Ibu diam sesudah ini. Kalaupun berbicara yang baik-baik saja tentang Ustaz. Romak ceramah tadi ya, iya, wah selesai. Bilangnya manis, selesai. Selesai. Jangan pakai tapi sesudah memuji. Bagaimanapun tinggi pujian, kalau sudah tapi sesudahnya pasti buruk ujungnya. Ceramah tadi memang romak, tapi Ustaz pasang minta ampun, kan? Habis. Kurangnya memang sopan, cuma matunya godamnya lah. Oleh sebab itu, tahu tidaknya amal awak ini besok di kampung akhirat. Lalu apa amalan di bulan Ramadan? Yang makin akhir, makin lama makin berakhir ini Pak. Maka sebaiknya saya, Bapak dan Ibu, kalau kena menyesal jangan terakhir besok. Sekarang sajalah menyesal Pak. Kalau sudah 5 hari, 3 hari terakhir lalu menyesal tidak beramal, tidak ada manfaat. Kalau kena menyesal, nak menangis ditinggalkan Ramadan sekarang ini lah. Jangan besok dah 3 hari dekat Ramadan berakhir baru dia menyesal pun tak tahu baca Quran, menyesal pun tak tahu iman. Tak ada gunanya. Ini ada 7 amalan. Yang pertama adalah berpuasa di siang harinya. Ciri khas Ramadan itu puasa penuh selama sebulan. 29 hari yang sering dilakukan Rasul, sekali-kali 30. Pernah 20, sering 29, sekali-kali 30. Kalau tidak salah cuma 2 kali. 30 hari. 29. Puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, karena umat yang dulu juga berpuasa, bahkan yang lain pun berpuasa. Konon kabarnya hewan, tumbuh-tumbuhan, batu, alam ini pun berpuasa sesuai dengan tekniknya. Maka orang beriman juga puasa. Kita ini Bapak Ibu, alam ini juga berpuasa. Ada yang mengatakan demikian. Ayam berpuasa nih. Puasa ayam itu tidak makan minum selama 21 hari. Mengeram. Tidak ada, dia bukan makan minum. Diam aja. Cuman jangan puasa ayam. Puasa ayam itu marah terus. Tidak boleh diginikan tangan langsung dipaku. Jadi ada orang kadang-kadang puasanya memang puasa dia di bulan Ramadan, tapi bongi tori-torinya. Istri dipesan oleh suami, "Beko kalau mau pasar tolong belikan cendol, kemudian gula." "Awak kan sama-sama puasa, Bang." "Oh, puasa." Karena kadang-kadang pesan-pesan itu. "Nak kemana Pak?" "Nah, kok tanya-tanya orang, nak suka mana?" Pokoknya di sini terus. Kalau bisa jangan. Ular pun puasa. Puasa ular apa? Tidur terus, Pak. Jadi ada orang puasanya itu tidur terus. Malam tidur, siang tidur. Kapan dia terbangun? 5 menit menjelang berbuka. Ada pula orang puasanya puasa kelelawar. Puasa kelelawar itu makan terus. Pokoknya selesai berbuka makan terus. Bawa langsat tadi kemarin, habis mak langsat. Rambutan tadi ada rambutan. Kemudian ini agar-agar anyam pakis tadi, masuk anyam pakis, kemudian rebus-rebus terung tadi bawa kemari. Kecap tidak ada, garam jadilah. Pokoknya semuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah tak nyuruh kita jangan makan, jangan minum, tetapi Allah menyuruh kita siap. Siap tersebut bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tapi pengendalian diri, menahan, baik dari yang di luar nak ke dalam, atau yang dari dalam nak keluar. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang membatalkan puasa, ada yang menghilangkan pahala puasa. Kalau target puasa ini cuma sekedar menahan diri dari yang membatalkan puasa kan tak banyak dong Pak, 3 saja. Ini sekedar mengulang-ulang kaji lama, ya. Kaji ini harus diulang-ulang. Belayar kapal ke Sungai Pinang singgah sebentar di Batang Lungguh. Apal kaji kodek diulang, pasalnya jalan dek ditompo. Terlalu lama bisa lupa, banyaknya barang bisa ragu. Jadi karena lama kadang lupa. Yang membatalkan puasa 3. 1, makan minum kalau sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Iya Pak Ustadz, iya. Walaupun 5 kali bertambuh, minum 2 galon, merokok 5 selop umpamanya, tapi tidak sengaja, tidak batal. Kata Rasul, itu rezeki yang datang dari Tuhanmu, lanjutkan puasa. Tapi kalau seandainya sedang enak-enak makan lalu nak bertambuh, pura-pura lupa, itu batal. Bertambuh, pura-pura lupa ya lah, beko baru ingat, batal. Yang kedua, mohon maaf, muntah dengan sengaja. Artinya kalau pulang dari sini nanti di jalan awak masuk angin lalu muntah, tidak batal. Yang batal yang mana? Yang muntah dengan sengaja. Ada kadang-kadang ibu-ibu muda karena merasa disayang oleh papa bebeknya, ayang bebeknya itu, mengkek minta ampun. Begitu suami pulang dari kerja, dari kantor, pergi dia ke dapur, ke toilet, langsung pura-pura muntah. Kata suami, kalau tidak sanggup puasa sudah batal kan. Belabang suruh jadi. Tidak disuruh itu sudah batal gitu. Wah, yang ketiga, mohon maaf ayah dan ibu. Ayah dan bunda. Ini hukum, tak boleh malu menyampaikannya. Jangan nanti dikira Ustaz tahap apa yang disampaikan. Saya ini menyampaikan hukum. Yang membatalkan puasa yang nomor 3 ini, yaitu bercampur suami istri di siang hari. Tapi tidak ada kalimat kalau sengaja. Carilah pikir. Kalau jumpa saya bayar. Tidak ada Pak. Makan minum kalau sengaja ada. Muntah dengan sengaja. Bercampur suami istri di siang hari kalau sengaja tidak ada. Tidak mungkin tidak sengaja.
Roju berdua tidak sengaja. Saya kadang di telepon ibu-ibu, tidak sengaja udah Pak Ustaz, kocoknya ibu baru tahu. Lagian kalau roju itu kan bukan spontan saja. Istilahnya kan ada warming up-nya. Tapi mohon maaf ya dan Bunda, ini kejadian di zaman Rasul. Walaupun terjadi di zaman Rasul, akan kembali terjadi pada umat Rasul di akhir zaman ini. Cuman waktunya saja yang berbeda. Hakikat kejadian sama. Datang seorang laki-laki di zaman Rasul. Ya Rasulullah, celakalah saya. Kata Rasul, apa yang menyebabkan engkau celaka? Ya Rasulullah, ambo bercampur suami istri di siang hari. Mirah muka Rasul. Jadi Rasulullah itu kalau marahnya Pak, paling panter sekali cuma mirah muka. Sahabat tahu itu kalau Rasul sudah merah mukanya, Rasul marah. Tapi marah Rasul tidak wujud dengan mulut dan tangan. Beda dengan awak. Awak mata merah, hidung merah, tangan merah. Kemudian keluar lewat mulut. Kalau sudah terbuka ini sedang marah nih Pak. Itu hewan-hewan di kebun binatang keluar semua. Ujian kambing, cacian kambing ini keluar semua ini. Dan tangan kita menjadi tenaga yang sumber kuat. Lemari yang begitu besar kalau sedang marah, tumbang dibuat ini Pak. Piring yang sangat sayang awak pecah dibuat ini. Itu beda. Kalau Rasul tidak cuma marah. Dan marah Rasul tidak pernah urusan pribadi. Dia hanya marah satu masalah kalau hukum dilanggar orang. Kalau masalah pribadi tidak pernah. Sering awak marah cuma karena masalah pribadi. Saking Rasul tidak marah, diludahi pun Rasul tidak marah. Awak jadi kan diludahi, dipaling orang muka saja awak muak apa ini diludahi, meleleh ludah jadi. Ludah Yahudi itu Pak hantu Pak. Senyum Rasul. Kalau saya jangan coba-coba Pak. Kalau Bapak ludahi saya atau Ibu, saya akan balas dengan ludah berdahak. Kok pakai dahak? Bungonya. Rasoban. Memang ada ajaran bila engkau dilempar dengan apa bisa balaslah dengan melemparkan setangkai bunga. Kalau saya tidak sanggup. Memang saya sanggup melemparnya, tapi dengan pot-pot bunga pun melemparkan. Kaum muslimin mirah kepada Rasul. Lalu Rasul memberikan hukum. Bebaskan budak. Membebaskan budak zaman itu mahal harganya, seperti membeli seekor unta yang besar, yang merah, yang punuknya besar. Ya lebih kurang kalau sekarang beli Pajero lah Pak, ratusan juta. Tidak sanggup ya Rasul. Puasa kalau 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul. Misalkan 2 bulan, sebulan lagi orang kering yang luntur orang itu tidak sampai ke situ loh Bapak Ibu. Itu saya tambah. Kalau begitu kata Rasul, kau beri makan fakir miskin 60 orang. Tak sanggup ya Rasulullah. Lalu Rasul ambil keranjang. Jadi segala sesuatu itu ada solusinya Pak. Dan mungkin tidak ada jalan keluar. Air itu pasti mengalir, ditutup dari sini, keluar dari sini. Tidak ada yang tidak ada solusinya dibuat oleh Allah. Bila Anda tidak bisa menyelesaikan satu masalah, maka biarlah keadaan yang akan diselesaikan. Selesai juga nanti. Kata Rasul nih, bawa ini pulang rumah. Bawa ini ke cari orang yang miskin di kampung. Bukannya pergi orang itu, malah mendekat kepada Rasul. Ya Rasulullah, kalau bahasa awaknya, boleh deh, kok boleh menyampaikannya kepada Rasul. Apa namanya yang paling pansek di kampung itu awak ya Rasulullah. Coba bayangkan, sudahlah melanggar hukum, rupanya yang paling musikin pula. Kata Rasul pun tersenyum. Kalau boleh artikan senyum Rasul, ikulah orang tak tentu diuntung. Orang miskin tak tahu. Jadi apa-apa yang agak miskin, kau jangan tersinggung betul-betul. Tidak usah kata-kata mengalir-alir. Ikut kadang-kadang
bini putamu ko saja budak ni ndak mau taboli. Nak bini duo bro tu. Bapak kekiro dia buat tambah ialah sudah kawan daun. Budak dan siap aja ndak taboli dia ada. Tapi sunnah Pak Ustaz. Nah, ini kan banyak itu Pak. Bini duo, tiga, empat dengan alasan sunnah. Meniru Rasul. Sunnah itu kan mengikuti cara Rasulullah. Tengoklah Rasulullah menikah. Kalau memang nak jujur betul Pak. Siapa istri Rasul yang kedua? Namanya Saudah radhiyallahu anha. Kapan Rasul menikah? Setelah Khadijah wafat. Jadi apa kalau nak bini gua? Tunggu bini kau mati dulu. Dulu kak engkaulah dewiku, engkaulah Srikandhiku. Kini dulu bini awakku Pak Rancak. Lah apa pakai kok contohnya gitu. Kapan Rasul menikah? Setelah Khadijah wafat. Siapa yang mencarikan? Kawan Khadijah. Bukan Rasul mencari sendiri. Bagaimana Saudah? Mohon maaf, umurnya 60 tahun ke atas di saat menikah dengan Rasul. Artinya sudah mulai senja Ustaz. Kulitnya mohon maaf, tidak ada niat menghina, hitam gelap. Kemudian apa lagi? Mohon maaf, badannya agak gemuk. Ini jangan tersinggung ibu-ibu, makanya saya minta maaf. Gemuk. Dia kata orang awak Sumbar, bukan Saudah ya, kata orang awak Sumbar, bini gopok. Waduh pantun juga Pak. Bukan binilah menjadi gopok, dah. Kalau dapet kok bini mudah-mudahan itu jangan tersinggung. Itu ada pantun. Karubuk badaruk daruk dimakan balasau-lasau. Kalau mendapet bini gabuk itu bak memegang punggung kabau. Sampai kita tersinggung tadi kalau aku sawe Pak. Jadi kadang-kadang ibu nongkok sampai di rumah muaknya sama aku. Saya diundang Ustaz tadi ibu kamu nyiwang aku itu rajonya. Allah aku minta maaf tadi. Jadi saudara sebenarnya di dalam segi visi penampilan dan usia kurang menarik. Itulah istri Rasul. Yang keduanya, apapun kira-kira para ustaz ini dengan alasan sunnah menikah tiga orang. Siapa bini ustaz nomor 2? Tamat SMA. Kayak Mainang Pulau Kampai, orangnya cantik dia semampai. Aku kalau begitu iya. Mana wak melawan sunnah kalau begitu? Kalau memang ikut itu, cari perempuan yang paling miskin di tempat awak, yang tidak laku, yang anaknya banyak, yang makannya setiap hari tempe, tahu, toge. Nikahin dan rupanya tidak. Nyunaknya rancak putih berkilik, tapi sunnah. Ya tiba. Kata Rasul, kalau demikian sudah, bawa ini pulang, kasih anak istrimu makan. Kalau 3 ini cuman yang membatalkan puasa. Perempuan tambah 2, haid dan nifas. Yang awak takutkan kamim shaimin laisa lahu min siyamihi illa jum'i wal atas. Betapa banyak orang ikut puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaganya. Kenapa demikian? Karena yang dipuasakannya cuma yang 3 ini yang seharusnya lapar dipuasakan. Itulah yang berat. Nih puasa mata, turun ke bawah puasa hidung, lari ke bawah puasa mulut, ke samping puasa telinga. Kalau bisa puasa hati, ini luar biasa nih Pak. Ini paling payah orangnya nih puasa hati ini. Turun ke bawah puasa perut, sanggup aja warna 5 ini sudah luar biasa nih. Puasa mata 4, 1 memandang orang dengan tajam, jadi tak boleh memandang orang dengan tajam. Ciri khasnya mata hitam masuk ke batang hidung, kata orang pasar calik buruk. 2, memandang dengan meremehkan. Ciri khasnya setelah dipandang seseorang, pipi kanan naik ke atas secara spontan.
turunkan ini. Yang ketiga, memandang dengan mengejek. Setelah dipandang seseorang, bibir kanan lari ke samping, berbelok ke bawah. Yang keempat, wabil khusus kami laki-laki ini, memandang dengan syahwat. Lewat anak gadis umur 71 mengecil madam. Lewat anak gadis umur 7 boleh. Turun ke bawah, puasa hidung. 1, mencium bau makanan berlebihan. Kalau sekedar begini, ibu pergi ke bazar Ramadan, nampak mangga, niat nak membeli, pencet dulu, lembut dah, lembut. Jangan langsung beli, nanti masaknya masak diperap. Kalau dia masak pasti berbau. Sekedarnya boleh. Masak mangga nih, boleh. Orang beli durian coba tengok, kan diciumnya tuh kan. Jadi kalau beli durian tuh jangan bergurau pak, jangan dingin-dingin kepala, luka hidungnya nanti. Boleh. Yang tak boleh kalau berkelebihan, seperti Upin Ipin kan puasa dia. Saat berpuasa, kan? Pergi dia ke dapur, naik dia ke atas bangku, manjat ke atas meja, bukanya tudung saji, nampak dia ayam goreng yang dimasak oleh Kak Ros dan opanya di dapur itu. Ayam goreng, diambilnya ayam goreng, memang tidak dimakannya, diciumnya. Cuma diciumnya ini sepenuh hati, segenap jiwa. Ayam goreng. Terbang Upin Ipin itu ngejar ayam tuh. Bapak ibu jangan nonton Upin Ipin. Rugi pak. Saya favorit kalau sudah keluar Upin Ipin. Daripada nonton politik yang tak jelas ini. Lagian negeri ini kan selesai dengan joget-joget aja coba. Ini cabai makin hari makin mahal. Sate Bengkulu sekilo pak. Lebih dari daging dinilai. Nah, maka bapak jangan terlalu sering makan cabai. Atau nanti buat sebuah buah ya. Minyak mahal. Makanya sekarang ada istilah bakwan rebus. Tidak usah digoreng, kerupuk robui, bakwan robui. Kaum muslimin yang berbahagia, hilang pahala ini. Yang kedua, puasa hidung ini mohon maaf, harus disampaikan di awal-awal 10 hari sebelum Ramadan. Apa itu? Yaitu mohon maaf, mencium suami atau istri di siang hari. Kalau malam hari terserah. Siang hari tidak boleh selama bulan Ramadan saja. Kan ada kebiasaan orang kota melepaskan suaminya kerja pakai cepika-cepiki. Ya, kan dekat pintu, ada papa, ada mama. Di bulan lain boleh wujud kasih sayang, malah dapat pahala yang seperti itu. Ya Rasul dapat pahala, kata Rasul, bukankah di luar sana engkau kerjakan dapat dosa? Jadi rupanya bapak ibu mencium bini orang di luar itu dapat dosa rupanya. Kalau anak kalian coba lah. Berdosa. Sebaliknya di dalam rumah kepada istri dapat pahala. Cuma jangan di siang hari bulan Ramadan. Jadi ibu, mohon maaf lah bunda, kalau suami nak mencium awak, jangan berjual mahal. Dia kadang-kadang cuma mengejar pahala. Aku dia sama-sama masuk surga besok. Jual-jual mahal. Daripada minggu orang diciumnya, lain boleh cium. Di lain hari. Kalau bulan Ramadan tak boleh. Tapi Pak Ustaz, bukankah hadis yang mengatakan itu berbunyinya? Udah, habis. Mulai lagi. Ini habis cerita, ini habis nama. Tapi Pak Ustaz, katanya Rasulullah menurut Aisyah radhiyallahu anha pernah mencium Aisyah. Bahwa aku sedang puasa, kata Aisyah, Rasul mencium pipiku. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Dan Rasul orang yang paling pandai menahan dirinya. Artinya di bidang ini khusus berlaku kepada Rasul. Awak tidak bisa karena tak sesanggup seperti Rasul menahan diri. Ibarat awakan ini dibawa mobil, rem Rasul itu paham. Ditekan langsung berhenti. Tidak kan majunya lebih dong uji.
awak rempuk belum mana kosong. Demikian ini karena menjajah. Jadi sebaiknya yang dilarang Rasul sudah tinggalkan saja. Memang ada riwayat mengatakan bahwa ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Ini terakhir, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kami sedang berkumpul bersama Rasul, masuk seorang laki-laki. Lalu dia menanyakan satu permasalahan. Ya Rasulullah, saya ini sedang berpuasa, bolehkah saya mencium istri? Ditengok oleh Rasul, tidak boleh. Pergi orang. Belum berselang beberapa saat, masuk orang nomor 2. Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Kan sama pertanyaannya. Boleh saya mencium istri? Boleh, kata Rasul. Kata sahabat Abdullah bin Amr bin As ini, kami antara satu dengan lain saling berpandang-pandangan. Sahabat satu menunjukkan keraguan. Tadi tidak boleh, ini kok boleh. Rasul itu paling tahu dia riak muka sahabatnya. Kata Rasul menjelaskan tanpa ditanya, adapun orang pertama tadi tidak boleh karena dia seorang suami yang masih muda. Jadi kalau dia muda tak boleh. Yang nomor 2 tadi itu karena dia sudah tua. Kalau tua boleh. Kan selesai kajinya itu. Jadi ibu kalau suami ibu masih muda tak boleh. Kalau lah tua boleh. Tuanya tua mana? Nah, ini jadi masalah. Tuanya itu tua yang berjumpa dengan Rasul. Setua yang berjumpa dengan Rasul. Kalau tuanya cuma sekedar bungkuk-bungkuk seketek, itu masih kanan kiri. Oke, tuanya tua mana? Tua yang jumpa dengan Rasul besar kemungkinan tidak memberikan reaksi apa-apa. Tua renta. Jadi tua tidak sama dengan tua renta. Kalau tua, bungkuk cuman masih gagal. Tua renta aku lah menggeletek sesuatu. Ya kayak gitu Pak Ustaz. Saya nggak menyaksikan. Kilo-kilo di Hanoi rumah. Ambo apa tuh? Boleh ambo mencium ini? Kata Rasul, terserah apa ya. Ya bahasa awaknya nih Pak. Kenapa tidak akan memberikan reaksi? Tapi kesimpulan kita, apa yang disuruh Allah kerjakanlah. Kalau yang dilarang tinggalkan. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, amalan ini saja dulu kita bicarakan. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan Allah lewat puasa Ramadan ini, seperti dosa diampuni, pahala dilipat gandakan, doa dikabulkan, insya Allah bisa kita dapatkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita mohon ampunan, dan kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.